kasih atas kehadiran teman-teman media. Tadi saya rasa kan sudah mengikuti langsung ya acara diskusi bersama Bapak Presiden dan juga Bill Gates yang dihadiri juga oleh para pengusaha dan juga ada beberapa menteri yang hadir. Ya memang dalam kesempatan ini nanti Pak Menkes mungkin Pak Budi Sadikin akan menerangkan lebih lanjut. Tapi pada intinya memang tadi sudah disampaikan dari Gates Foundation ini sudah memberikan 159 juta tadi sampaikan sudah ya kepada Indonesia, yang mana memang sebagian besar itu di sektor kesehatan. Itu kurang lebih 119 juta, di agriculture itu 5 juta US dollar, teknologi 5 juta US dollar, dan lintas sektor itu 28 juta US dollar. Dan kebetulan juga Gates Foundation sudah bekerjasama dengan Bio Farma, tadi juga sudah disampaikan, yang dimana memproduksi 2 miliar dosis vaksin dan sudah dikontribusikan ke dalam 42 negara di dunia dan dipakai lebih dari 912 juta orang. Dan tentunya dari Gates Foundation akan terus memberikan dukungan terutama di bidang vaksin, dan ada rencana-rencana baru tadi di bidang tuberkulosis, malaria, dan yang lain-lain tadi nanti akan diterangkan langsung oleh Pak Budi Sadikin. Tapi pada intinya kalau dari kami, kebetulan saya juga sudah berbicara dengan tim dari Gates Foundation kemarin pagi untuk potensi kolaborasi dengan Danantara. Karena kami di Danantara membentuk juga Danantara Trust, Danantara Foundation, yang dimana kami akan mengalokasikan antara 1 sampai dengan 2,5% dari total dividen yang kami terima setiap tahunnya. Dan kalau kami lihat memang kami sudah running numbernya, pada awal tahun kita memang akan taruh dulu 100 juta US dollar, dan kita sudah lihat angkanya mungkin dalam waktu 5 atau sampai 6 tahun, 5 tahun 6 tahun ini kita sudah bisa memberikan ke dalam Danantara Trust Fund ini sebesar 1 billion US dollar ya, 1 billion US dollar, yang tentunya ini akan bergerak di bidang pendidikan, edukasi, sanitasi, dan yang berkeinginan juga untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat Indonesia, terutama yang taraf hidup untuk yang perlu kita bantu. Nah, itu kolaborasi itu sedang kita bicarakan dengan Gates Foundation kemarin, untuk mereka juga bersama-sama menaruh dana juga bersama-sama dengan kami, dan kita pun juga menawarkan membuka untuk yang kolaborasi dengan kami di dalam Danantara Trust Fund ini, untuk mereka juga duduk bersama-sama kami juga di kolaborasi yang baru ini. Jadi itu yang kita sampaikan, karena kalau kita lihat kan, kalau filantropis ini kita ingin menjadikan Indonesia ini juga sebagai salah satu hub lah di ASEAN gitu ya. Karena saya juga saya meyakini, saya juga udah sempat bicara dengan beberapa pengusaha lainnya, untuk mereka ya, untuk filantropisnya atau kapital filantropisnya ya di Indonesia ada Danantara sekarang gitu. Nah, itu yang saya ajak bicara mereka juga, karena idealnya kalau di Amerika kan 2% dari GDP-nya. Ya, kalau kita 2% dari GDP Indonesia, yang dimana GDP Indonesia 1,5 triliun, berarti kan 30 miliar dolar. Jadi hal itu yang kita ingin dorong, karena ini akan memberikan dampak yang sangat-sangat positif kepada kita semua gitu. Jadi kami dari Danantara berinisiatif juga untuk bentuk Danantara Trust Fund gitu ya. Karena ya, dan kami juga akan juga mengkoordinasikan ini dengan BUMN lainnya. Mereka juga masing-masing kan juga punya program CSR masing-masing. Nah, kita ingin
ini program CSR ini mempunyai dampak atau impact yang besar, yang berkelanjutan dan berkesinambungan gitu. Bukan yang sifatnya hanya ad hoc aja. Jadi kami juga akan mengkaji program CSR dari BUMN ini agar align juga dari program-program pemerintah, program-program Danantara Trust Fund yang ini benar-benar murni kita jalankan untuk kepentingan masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ya, potensi kerjasamanya ini kita akan lanjutkan nih diskusinya dengan timnya. Kita sudah sepakat yang dipimpin oleh tadi timnya ditunjuk 2 orang, Ibu siapa? Ibu Pipa dan juga satu lagi Jamal, Bapak Jamal ya dari Seattle, satu lagi dari Singapore base. Jadi kita akan analiskan lebih lanjut gitu. Dan ini kita lagi proses pembentukannya dan harapannya kita kan juga ini kita mengikuti standar internasional. Yang kita mau attract sebetulnya kan bukan hanya filantropis dari Indonesia saja gitu, juga dari ASEAN, dari negara-negara itu yang kita mesti attract. Jadi faktor standar yang baik, yang internasional, dan yang paling penting juga adalah ya, programnya ini kita akan lakukan secara terbuka, secara transparan, bisa dipantau oleh semua teman-teman media. Jadi benar-benar sesuai dengan filosofi di Danantara, kita selalu melakukan semuanya segala macamnya dengan transparan. Jadi kita terbuka, nanti mau diakses kemana saja, nanti dananya akan terbuka dan bisa diakses semua dengan website kita, diakses secara terbuka dengan sosial media kita dan yang lain-lain. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya.